Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Novita Wulandari, dosen dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat. Dan untuk kali ini saya akan mempresentasikan yaitu pelatihan web personal tanpa coding. Link ini sengaja saya buat. Saya sengaja buat video ini untuk lebih lagi mengupas kembali dari materi sebelumnya yang kita selenggarakan di di tanggal 27 Juni 2020 di pelatihan web personal tanpa coding. Ini saya akan presentasikan ulang mengenai tata cara penggunaan atau merancang sebuah web personal tanpa melakukan coding. Dan di sini saya akan langsung saja memaparkan materi. Yang pertama adalah saya akan memperkenalkan platform apa yang akan kita gunakan. Di sini di pelatihan web personal tanpa coding ini uh, perkenalan dulu, nama saya Novita Wulandari, tempat tanggal lahir Sinjai 27 November 1993, alamat sekarang domisili di Sorong, Papua Barat, Jalan Sagu. Untuk menghubungi saya bisa via WhatsApp atau telepon di 0821 9781 8822. Untuk Instagram Novita Ita dan untuk Facebook saya pribadi adalah Novita Wulandari. Riwayat pendidikan S1 S2 saya tempuh di Universitas Negeri Makassar, prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer, dan untuk S2 Pendidikan Teknologi Kejuruan dan kekhususannya Pendidikan Teknologi Informasi dan Komputer. Alhamdulillah sejak 2017 saya menjadi dosen di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dan di sini saya akan memperkenalkan yaitu Google Site adalah suatu produk dari Google sebagai tools untuk membuat situs. Di sini untuk Google Site di sini untuk apa kita menggunakannya? Google Site dia kenapa gampang untuk digunakan karena Google Site ini merupakan sebuah uh, produk dari situs bawaan Google, di mana toolsnya ini sangat mudah untuk digunakan. Tentunya pengguna dapat memanfaatkan Google Site ini karena mudah dibuat, dikelola oleh pengguna awam. Jadi nggak mesti paham mengenai program, nggak mesti paham mengenai bagaimana merancang sebuah web mulai dari nol. Jadi gunakan platform yang bawaan dari Google. Kemudian ini cocok untuk kita sebagai dosen yang memiliki waktu yang sangat sempit untuk mengembangkan diri. Kenapa? Karena banyaknya kegiatan sehingga kita sangat sibuk untuk mengerjakan yang lain sehingga tidak memiliki waktu untuk mengembangkan karya-karya kita, terutama contohnya membuat web. Oke, sebenarnya bukan hanya untuk dosen-dosen, mahasiswa juga. Ketika kalian ingin men-share karya-karya kalian, kalian bisa menggunakan yaitu website. Ingin memulai bisnis, ingin menyebarluaskan, menginformasikan mengenai bisnis yang kalian geluti juga, itu bisa menggunakan website dan tentunya lebih profesional lagi ya. Kalau dari segi dosen ya enaknya itu ketika menggunakan sebuah web Google Site ya, karena Google Site ini nantinya bisa wadah untuk dosen-dosen memperkenalkan hasil karyanya, baik itu dari segi penelitian, pengabdian, pendidikan. Seperti yang kita ketahui ya bahwa di Tridharma itu kita harus betul-betul memperlihatkan, woi siapa saya gitu ya. Kemudian website nanti ini bisa juga digunakan untuk
keperluan, contohnya ShareDOS, kenaikan pangkat, karena sistemnya sekarang sudah digital, semua bisa di hyperlink nantinya, hasil karya-karya Bapak Ibu bisa diperlihatkan di dalam sini. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan slide berikutnya. Selanjutnya, Google Sites menjadi tools yang menarik untuk dipelajari. Kenapa Google Sites ini menjadi tools yang menarik untuk dipelajari? Yang pertama, karena dia gratis. Gratis, kenapa dikatakan gratis? Karena kita tidak perlu menyediakan lagi hosting, domain, dan lain-lainnya. Kita bisa langsung membuat, bisa langsung menggunakan, bisa langsung dipublish ke yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah mudah dibuat. Jadi kita tidak perlu mengetahui apa pemrogramannya, kemudian kita gunakan pemrograman apa untuk mendesainnya, itu tidak perlu. Kenapa? Karena kita bisa menggunakan langsung bawaan yang sudah disiapkan oleh Google Sites ini. Yang ketiga adalah memungkinkan pengguna untuk melakukan kolaborasi dalam pemanfaatannya. Contohnya saya dengan teman yang ada di Makassar, di Jawa, dan di mana saja, itu bisa membantu saya mendesain web ini. Yang keempat, sudah disediakan 100 MB penyimpanan online dan ini gratis. Jadi kita sudah diberikan fasilitas 100 MB untuk melakukan aktivitas dalam penyimpanan. Yang kelima adalah searchable, dapat ditelusuri menggunakan mesin pencarian Google. Jadi bisa langsung dilihat tuh hasil karya-karyanya kita. Jadi nggak perlu lagi ribet-ribet. Aduh, saya sudah buat, tapi saya nggak tahu gimana gitu ya cara mempublish, cara mencari lah. Itu nggak perlu lagi karena di Google Sites ini sudah tersedia betul, sisa kita menggunakannya. Oke, selanjutnya adalah fitur dan fungsi. Apa sih fungsi-fungsi yang ada di dalam Google Sites ini yang bisa kita lihat, apa ya, kayak gitu. Banyak sih fungsi-fungsinya yang bisa kita langsung nikmati di situ. Salah satunya ya apa, contohnya itu adalah adanya fitur time zone. Fitur time zone ini selain dari fitur time zone, kira-kira apa lagi yang ada di dalamnya? Banyak sekali yang ada. Contohnya yaitu fitur kalkulator ada juga di dalamnya. Selain fitur kalkulator, apalagi yang ada di dalamnya? Banyak yang ada di dalamnya. Contohnya apa ya? Contohnya itu adalah fitur chart, kemudian fitur translate, fitur perkiraan cuaca, pencarian file, data publik, pencarian yang berkaitan, perancangan jadwal pertemuan, berbagai info site, line admin dan pengunjung, tetap juga terhubung dengan teman. Jadi nyamannya itu menggunakan Google Sites karena seperti itu, gampang untuk digunakan dan sudah lengkap sekali fitur-fiturnya. Selanjutnya adalah kelebihan atau keunggulan Google Sites. Yang tadi saya sudah paparkan ada gratis, ya tentu sudah diketahui ya dari awal. Kemudian yang kedua, penggunaannya mudah. Yang ketiga, terintegrasi dengan perangkat Google lainnya. Yang keempat, bagus untuk SEO. Yang kelima, semua versi halaman dapat tersimpan, dan enaknya itu ketika kita membangun sebuah web menggunakan platform Google Sites, kita tidak perlu takut kapan ya kita waktunya save. Ketika umpamanya tiba-tiba down listrik, tiba-tiba turun, kemudian dia hilang, enggak. Di dalam Google Sites ini sudah bisa langsung tersave. Yang tidak langsung itu adalah mempublish. Jadi mempublishnya itu ya harus berkala. Ketika teman-teman habis mengedit, usahakan dipublish. Karena kalau tidak dipublish, tentu itu tidak akan berubah tampilan dari sebelumnya, tapi dia akan tersimpan aman kok. Setiap apa yang kita edit, setiap apa yang kita gunakan itu bisa langsung ter-save. Kemudian dapat menentukan akses ke situs dan link yang diberikan pada pengguna. Selanjutnya
Situs tersimpan aman di server Google, dan selanjutnya gratis penyimpanan online 100 MB. Selanjutnya dapat menunjukkan bahwa blog yang kita buat itu berkualitas, tidak kalah dengan web-web yang betul dirancang dari pemrograman, didesain langsungnya seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan traffic blog, peningkatan blog yang bagus di dalam pencarian Google. Selanjutnya adalah tidak mendukung script dan iframe yang dapat mengamankan dari script yang berbahaya. Ini sebuah keunggulan atau kelebihan dari Google Site ini. Selanjutnya apalagi yaitu materi kita, kekurangan dari Google Site. Ya tentu ya, di setiap kelebihan, keunggulan pasti ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang pertama, tidak menyediakan fitur drag and drop untuk mendesain halaman. Jadi, kita harus melakukan setting sendiri. Kita harus menarik masuk ke dalam web kita harus menyusun tampilan apa setelah ini, setelah A, B, C, itu apa lagi yang ingin kita tampilkan. Kemudian yang kedua, tidak mendukung script dan iframe pada halaman. Jadi harus cari tahu menggunakan get-get tertentu untuk menggunakannya. Kemudian ini juga termasuk suatu kelebihan karena dapat membuat web kita aman dari script yang berbahaya ya. Jadi susah untuk trouble dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya adalah kita bahas cara membuat website di Google Site. Oke, yang tampil di hadapan teman-teman di slide itu adalah peserta yang kemarin sudah ikut di dalam pelatihan saya. Alhamdulillah pelatihan ini ada 3 gelombang ya kemarin. Dan sekarang saya sengaja buat versi YouTube-nya agar teman-teman baik yang sudah mengikuti pelatihan, baik yang belum mengikuti pelatihan bisa lihat hasil dari rekaman ini. Oke, selanjutnya kita akan lihat yaitu bagaimana sih caranya mendesain atau membuat website ini. Yang pertama itu adalah menyiapkan browser untuk mengakses Google Site. Kemudian menggunakan apa? Yaitu Google Chrome. Setelah kita menginstal Google Chrome, apa lagi yang selanjutnya yang harus kita siapkan itu adalah email. Email ini yang digunakan untuk masuk membuat yang namanya website menggunakan platform Google Site-nya. Selanjutnya kita buka aja tuh browser. Setelah kita membuka browser, maka akan tampil. Setelah itu tampil, selanjutnya apa yang perlu kita buat? Yang selanjutnya itu kita sisa memasukkan emailnya kita. Cari dulu Google Site, pilih Google Site Sign-in, kemudian langsung diklik. Setelah kita mengklik, maka akan muncullah tampilan dialog di mana kita diminta untuk memasukkan langsung usernya kita atau email kita, kemudian masukkan passwordnya. Setelah memasukkan password ini, maka langkah selanjutnya adalah tampilan dari Google Site itu akan tampil. Setelah tampil, maka kita akan melakukan apa? Kita klik aja, paham kalau itu tampil. Tapi kalau tidak tampil kata ini, dialog ini, nggak usah panik. Kenapa? Karena artinya email yang Bapak Ibu gunakan itu sudah sering digunakan di laptop Bapak Ibu, kemudian sudah tersinkronisasi sehingga bisa langsung masuk ke dalam Google Site itu. Oke, selanjutnya di sini kita membuat baru atau membuat website. Karena kita kan belum pernah nih buat, jadi kita pilih saja buat site baru. Kemudian setelah berhasil membuat, maka beginilah tampilan pertama saat kita mau membuat sebuah situs. Jadi tampilannya seperti ini.
Sekarang apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita harus memahami dulu ikon-ikon di dalam Google Site ini. Apa yang perlu kita lakukan? Yaitu mengetahui dulu situs tanpa judul ini apa. Dia ini untuk judul dokumen. Kemudian share ini apa? Share ini digunakan untuk share apa yang kita telah buat atau akan kita buat ke teman-teman. Kemudian mereka bisa membantu kita bisa kolaborasi. Kemudian judul halaman, tentukan judul halaman apa yang nantinya namanya. Kemudian ada tema, ada fitur drag and drop tata letak, ada isi artikel. Silahkan ini saja didesain. Nanti akan ada sessionnya. Saya akan mempraktekkan step by step-nya. Selanjutnya di sini contoh layanan yang ada untuk membuat header. Tinggal kita mengetikkan judul artikel yang ingin kita buat. Jadi silakan dimasukkan apa yang menjadi judul dari artikelnya kita. Contohnya Tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, nggak masalah. Selanjutnya, untuk membuat teks bisa dengan cara klik 2 kali di tempat yang kosong lalu klik teks. Ini adalah body Google Site. Jadi body Google Site artinya yang tampil di sini itu adalah tempat di mana kita bisa mengambil gambar, mengupload dari Google Drive, kemudian upload langsung dari laptop atau PC, kemudian menyematkan link, menulis teks. Ini bisa kita gunakan yang ada pada body Google Site. Oke. Kemudian apalagi selanjutnya, yaitu kita mengetikkan artikel kita mau masukkan apa saja, pengumuman, materi-materi atau tentang kegiatan kita selama ini. Silakan dimasukkan di sini. Kemudian selanjutnya adalah mengupload gambar. Kalau ingin mengupload gambar, silakan gambar apa? Gambar kita yang sedang melakukan aktivitas, membagi materi ke yang lain, nggak masalah. Setelah itu kita bisa mengatur URL-nya. URL-nya itu bisa menggunakan nama kita, bisa menggunakan nama bisnis kita, atau nama-nama kampus kita, terserah sesuai dengan konten yang nantinya atau alamatnya yang ingin menjadi ciri khas dari kitanya ya. Kemudian selanjutnya itu saya akan melakukan praktek. Tapi tidak pada video ini, pada video selanjutnya. Buat teman-teman yang sedang mengikuti presentasi pertama saya via YouTube ini, tolong jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar ketika saya melanjutkan materi ke part 2, yaitu langsung mendemokan cara langkah-langkah step by step untuk membuat sebuah website tanpa coding dan tentunya gratis. Silahkan mengikuti Novita Wulandari Channel biar bisa update terus dan praktik bersama saya. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang ingin memiliki sertifikat, ada bisa, tapi dengan syarat webnya itu sudah jadi. Nanti teman-teman bisa kontak saya mau dong, saya udah lakukan pengerjaan. Jadi dia ini 32 jam pembelajarannya. Video ini akan berlangsung, ada beberapa session yang akan saya upload. Nanti kalau teman-teman berhasil membuatnya, bisa saya buatkan sertifikatnya, saya keluarkan sertifikatnya, tetapi dengan syarat websitenya harus jadi. Jadi kirim website dan biodatanya, nanti kami akan mengirimkan yaitu sertifikatnya. Oke, terima kasih dari saya Novita Wulandari, dan jangan lupa di like dan subscribe Novita Channel. See you, sampai ketemu di sesi selanjutnya.